Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldila Sisara Naswa, NIM 2022-20012, kelas A dengan moto hidup, kalau bukan sekarang, kapan lagi? Karena kesempatan tidak datang untuk kedua kalinya. Mosi pertama yang akan saya bahas yaitu pertanggungjawaban korporasi atas tewasnya para supporter di Stadion Kanjuruhan Malang pada 1 Oktober 2022. Pada posisi pro, perlu diketahui bahwa pertanggungjawaban korporasi dapat diambil dari pihak kepolisian, PSSI, PT LIB, dan pihak panitia pelaksana, di mana pada pihak kepolisian dimintai pertanggungjawaban karena penembakan gas air mata yang mana hal tersebut menyebabkan ratusan korban meninggal dan hal tersebut telah melanggar Stadium Safety dan Security Regulation. Pasal 19. Lalu pihak PSSI yang telah melakukan pembiaran dan tidak melakukan fungsi pengawasan dalam tragedi di Stadion Kanjuruhan yang merenggut ratusan nyawa, yang tertuang pada Statuta PSSI pada pasal 42 ayat 1 huruf C junto pasal 80 ayat 1, lalu dari pihak PT LIB ada 9 pasal regulasi Stadion PSSI yang tidak terpenuhi di Kanjuruhan, dan panitia pelaksana tidak membuat dokumen keselamatan dan keamanan bagi penonton di stadion, sehingga melanggar pasal 6 ayat 1 regulasi keselamatan dan keamanan. Maka berdasarkan hal tersebut, saya mendukung adanya mosi perdebatan kali ini terkait pertanggungjawaban korporasi atas tewasnya para supporter di Stadion Kanjuruhan Malang pada 1 Oktober 2022. Pada posisi kontra, perlu kita ketahui bahwa selama pertandingan semua berjalan lancar. Namun pada akhir pertandingan muncul reaksi dari supporter terkait hasil yang ada. Penonton masuk ke lapangan dan kemudian tim melakukan pengamanan. Karena semakin banyaknya penonton yang melakukan kerusuhan, kemudian anggota bertugas mulai melakukan kegiatan penggunaan kekuasaan. Berdasarkan pada unsur terjadinya tindak pidana, menurut SR Sianturi pada poin kedua terdapat unsur kesalahan. Dan di dalam unsur kesalahan kita mengenal mens rea yang mengartikan bahwa kondisi kalbu atau sikap kalbu dari pelaku perbuatan itu diniatkan atau tidak. Dan bentuk penembakan gas air mata oleh kepolisian adalah didasarkan karena pihak kepolisian ingin membubarkan adanya kericuhan, bukan karena ingin melakukan pembunuhan kepada para supporter. Jadi berdasarkan hal tersebut, pihak kepolisian tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas hilangnya nyawa ratusan orang supporter. Lalu apabila meminta pertanggungjawaban dari panitia pelaksana yang disalahkan karena tidak membuka pintu keluar, hal tersebut tidak masuk akal karena pintu keluar terbuka 1,5 meter. Apabila dari awal penonton tidak membuat kericuhan dan langsung pulang secara tertib setelah pertandingan, kematian ratusan orang tersebut tidak akan terjadi. Maka berdasarkan argumentasi yang saya jelaskan, saya menolak mosi perdebatan kali ini terkait pertanggungjawaban korporasi atas tewasnya para supporter di Stadion Kanjuruhan Malang pada 1 Oktober 2022. Lalu mosi kedua yang akan saya bahas yaitu legalisasi ganja medis di Indonesia. Pada posisi pro, seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia pada dasarnya merupakan sebuah negara demokrasi, dan di dalam sebuah negara demokrasi kita mengenal adanya jaminan akan hak konstitusional, di mana hak konstitusional terhadap kesehatan rakyat tertuang pada Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 28A, di mana dalam hal ini kami menitik beratkan hak konstitusional bagi rakyat yang sedang berjuang melawan penyakitnya dan membutuhkan ganja medis sebagai obatnya. Dalam hal ini kami menempatkan peraturan pelegalan ganja medis di Indonesia dalam Undang-Undang Narkotika sebagai suatu ius constituendum. Dapat digarisbawahi dalam hal ini ganja medis dan ganja biasa merupakan dua hal yang berbeda. Dari hal tersebut dapat diketahui bahwa tidak perlu adanya keraguan bagi kita akan bahaya ganja medis karena selagi tidak digunakan secara semena-mena dan selagi masih terdapat undang-undang yang mengatur mengenai penggunaan ganja medis. Maka dengan demikian saya mendukung adanya mosi perdebatan kali ini terkait legalisasi ganja medis di Indonesia. Pada posisi kontra, perlu diketahui bahwa dalam hal ini pemerintah tidak dapat dengan mudah melakukan legalisasi ganja medis karena kita tidak mengetahui apa saja dampak yang diakibatkan oleh ganja medis tersebut. Proses legalisasi ganja medis membutuhkan penelitian secara ilmiah yang jelas dan pasti agar dapat menghasilkan kepastian bahwa ganja medis tidak memiliki efek bahaya terhadap penggunanya. Maka dari itu, menurut pertimbangan antara risiko dan manfaat, masih dapat digantikan oleh obat lain yang telah terbukti aman dan efektif, sehingga mendapatkan izin edar.
Maka berdasarkan pada hal tersebut, saya menolak adanya mosi perdebatan kali ini terkait legalisasi ganja medis di Indonesia. Mosi ketiga yang akan saya bahas yaitu perpanjangan masa jabatan presiden selama 3 periode. Pada posisi pro, perlu kita ketahui bahwasannya berdasarkan Pancasila, sila keempat, di mana dalam hal ini merujuk pada dalam kepemimpinan di Indonesia didasarkan pada musyawarah mufakat oleh masyarakat Indonesia. Dan seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia pada dasarnya merupakan sebuah negara demokrasi. Dan di dalam negara demokrasi tersebut, kita mengenal adanya istilah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, di mana semua keputusan didasarkan atas kepentingan rakyat. Maka berdasarkan atas usulan rakyat terkait perpanjangan masa jabatan presiden dengan melakukan amandemen pada Undang-Undang Dasar 1945 terkait pasal 7 yang berbunyi presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Maka dari hal ini pula dalam Undang-Undang Dasar 1945 masih mengalami penjelasan yang bersifat ambigu karena apakah setelah 2 periode masa jabatan presiden lalu setelah itu tidak mencalonkan lagi, namun pada periode selanjutnya orang tersebut mencalonkan lagi, apakah pada periode tersebut termasuk ke dalam 3 periode atau mengulang kembali menjadi 1 periode. Maka berdasarkan hal tersebut saya mendukung adanya mosi perdebatan kali ini terkait perpanjangan masa jabatan presiden selama 3 periode. Pada posisi kontra, perlu diketahui bahwasanya berdasarkan Pancasila sila keempat, di mana dalam hal ini merujuk pada dalam kepemimpinan di Indonesia didasarkan pada musyawarah mufakat oleh masyarakat Indonesia. Dalam hal ini, sistem pemerintahan Indonesia merupakan sistem pemerintahan demokrasi. Namun, di Indonesia merupakan negara dengan sistem demokrasi yang bercorak demokrasi, di mana dalam kebebasan berpendapat dan berperilaku masyarakat juga memiliki batasan yang telah tercantum di dalam konstitusi kita, di mana mengenai masa periode presiden diatur dalam pasal 7 UUD 1945, dan apabila perpanjangan masa jabatan presiden selama 3 periode diwujudkan, hal ini merupakan suatu hal yang termasuk ke dalam mencederai konstitusi Indonesia yang sudah lama terbentuk. Kita ketahui bahwa perubahan konstitusi dengan tujuan hanya untuk menambah masa jabatan presiden dan wakil presiden baik jalur formal maupun informal adalah bentuk pengkhianatan terhadap nilai demokrasi yang ada dalam konstitusi. Padahal, konstitusi bertujuan untuk membatasi kekuasaan, menjamin hak asasi manusia, dan mengatur struktur fundamental ketatanegaraan. Maka berdasarkan hal tersebut, saya menolak adanya mosi perdebatan kali ini terkait perpanjangan masa jabatan presiden selama 3 periode. Mosi keempat yang akan saya bahas yaitu obstruction of justice, kasus pembunuhan Brigadir Joshua Huta Barat. Pada posisi pro, istilah obstruction of justice berkembang di negara-negara common law, yang berarti suatu tindakan untuk menghalangi proses peradilan pidana berupa ancaman untuk menghalangi proses peradilan pidana atau upaya untuk menghalangi dan melakukan tindakan-tindakan menghalangi proses peradilan pidana. Seperti yang kita ketahui bahwa beberapa kriteria yang disampaikan dapat ditemukan dalam beberapa pasal dalam KUHP, antara lain pasal 221 ayat 1, pasal 231, dan pasal 233. Pada pasal 221 ayat 1, KUHP diatur tentang perbuatan menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau memberikan pertolongan kepada pelaku untuk menghindari penyidikan. Penanganan perkara kasus Brigadir Joshua yang dilakukan oleh penegak hukum dianggap telah memenuhi kriteria obstruction of justice dengan perbuatan berupa merusak CCTV di tempat perkara, merekayasa lokasi kejadian dengan menembakkan peluru ke dinding rumah, dan dugaan tindakan suap yang dapat dipandang sebagai tindakan menghalang-halangi proses peradilan pidana, khususnya proses penyidikan. Maka berdasarkan hal tersebut, saya mendukung adanya mosi perdebatan kali ini terkait adanya obstruction of justice kasus pembunuhan Brigadir Joshua Huta Barat. Pada posisi kontra, istilah obstruction of justice berkembang di negara-negara common law, yang berarti suatu tindakan untuk menghalangi proses peradilan pidana berupa ancaman untuk menghalangi proses peradilan pidana atau upaya untuk menghalangi dan melakukan tindakan-tindakan menghalangi proses peradilan pidana.
Seperti yang kita ketahui bahwa beberapa kriteria yang disampaikan dapat ditemukan di dalam beberapa pasal dalam KUHP, antara lain pasal 221 ayat 1 dan 2, pasal 231 dan pasal 233. Pada pasal 221 ayat 1 diatur tentang perbuatan menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau memberikan pertolongan kepada pelaku untuk menghindari penyidikan. Namun pada pasal 221 ayat 2 menjelaskan hal tersebut tidak berlaku jika digunakan untuk menghindari bahaya penuntutan terhadap seorang keluarga, dan dalam hal ini Sambo melakukan semua hal tersebut untuk melindungi istrinya yang diduga merupakan korban pelecehan yang dilakukan oleh Brigadir Joshua Huta Barat. Maka berdasarkan hal tersebut, saya menolak adanya mosi perdebatan kali ini terkait obstruction of justice kasus pembunuhan Brigadir Joshua Huta Barat. Mosi kelima yang akan saya bahas yaitu keberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja pasca putusan MK nomor 91/PUU/18/2022. Pada posisi pro, perlu diketahui bahwasanya Undang-Undang Cipta Kerja telah sesuai dibentuk berdasarkan pada prinsip-prinsip pembentukan undang-undang. Menurut Imer B. Flores, maka berdasarkan pada 8 prinsip dibentuknya undang-undang tersebut, Undang-Undang Cipta Kerja tidak memiliki masalah pada substansinya, karena substansinya sudah ideal. Dan berdasarkan amar putusan yang dibacakan oleh Ketua MK, menyatakan bahwa pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 tahun sejak putusan diucapkan. Maka dengan demikian keberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja sah-sah saja selama masih dalam jangka 2 tahun tersebut, dan berarti dari 2021 hingga 2023. Berdasarkan argumentasi tersebut, saya mendukung adanya mosi perdebatan kali ini terkait keberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja pasca putusan MK nomor 91/PUU/18/2022. Pada posisi kontra, perlu diketahui bahwa adanya Undang-Undang Cipta Kerja telah melanggar sila Pancasila, yaitu sila kelima, yaitu para pekerja terancam tidak mendapatkan pesangon. Hal ini sesuai dengan adanya penghapusan pada Undang-Undang Ciptaker sebanyak 5 pasal mengenai pemberian pesangon. Undang-Undang Ciptaker telah mengalami cacat formil, karena secara formil pembuatannya, sungguhnya Undang-Undang Ciptaker yang terdiri dalam 15 bab itu diambil dari berbagai sektoral, ini sulit diterima akal sehat. Model Omnibus Law sebagai pilihan, caranya pun belum dikenal dalam sistem pembentukan perundang-undangan di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Akibatnya, undang-undang ini disusun tidak dalam kelaziman penyusunan perundang-undangan yang bersifat teknokratik, maka berpotensi cacat secara formil serta inkonstitusional bersyarat. Maka berdasarkan hal tersebut, saya menolak adanya mosi perdebatan kali ini terkait keberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja pasca putusan MK nomor 91/PUU/18/2022. Mosi keenam atau yang terakhir yang akan saya bahas yaitu pengaturan kepolisian di Indonesia di bawah Kementerian Pertahanan dan Keamanan Republik Indonesia. Pada posisi pro, perlu diketahui dalam sistem penegakan hukum politik dan keamanan diharuskan adanya checks and balance yang sudah sewajarnya ketika tindakan apapun yang dilakukan pihak kepolisian untuk dimintakan pendapat kepada lembaga yang berwenang. Dalam hal ini yang dimaksud adalah Kementerian Pertahanan dan Keamanan Republik Indonesia. Hal ini dilakukan dengan maksud agar dapat mewujudkan supremasi hukum dan keadilan, serta menjamin, melindungi, dan terpenuhinya hak asasi manusia. Independensi kepolisian harus berdasar pada Kementerian Pertahanan dan Keamanan, karena hal ini dibuat untuk mengefektifkan pekerjaan dan meminimalisir kemungkinan terjadinya kesalahan dari suatu putusan yang dibuat. Maka berdasarkan argumentasi tersebut, saya mendukung adanya mosi perdebatan kali ini terkait pengaturan kepolisian di Indonesia di bawah Kementerian Pertahanan dan Keamanan Republik Indonesia. Pada posisi kontra, terkait dengan pengaturan kepolisian di Indonesia di bawah Kementerian Pertahanan dan Keamanan Republik Indonesia, perlu diketahui urgensi dari pengaturan tersebut. Karena seperti yang kita ketahui, bahwa sejak diadakannya TAP MPR tahun 2000, tugas militer dan polisi resmi dipisahkan. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan supaya Polri menjadi lembaga yang profesional dan mandiri, alias jauh dari intervensi pihak lain dalam menegakkan hukum, serta
karena terdapat perbedaan tugas antara Polri dan TNI. Dan selama kurang lebih 22 tahun Polri berada di bawah langsung kepemimpinan Presiden, dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara ideal. Maka berdasarkan argumentasi tersebut, saya menolak adanya mosi perdebatan kali ini terkait pengaturan kepolisian Indonesia di bawah Kementerian Pertahanan dan Keamanan Republik Indonesia. Sekian video pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan yang kurang berkenan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.